Pemirsa, 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua telah rampung diperiksa. Banjir air mata, luapan emosi hingga penyesalan mewarnai sidang pemeriksaan terakhir tersebut. Keterangan yang sangat kontras antara Richard Eliezer dengan Verdi Sambo tetap tersaji hingga di penghujung sidang. Bahkan cerita pelecehan seksual yang disebut menjadi motif pembunuhan Yosua pun tetap menggema hingga akhir pertarungan. Pekan depan seluruh terdakwa akan menghadapi sidang tuntutan. Akankah para terdakwa dituntut hukuman maksimal? Inilah kontroversi selengkapnya. Dakdikduk tunggu tuntutan bersama saya Zilvia Iskandar. Saya salah karena emosi saya kemudian mengalahkan logika saya yang mulia. Rasa salah dan penyesalan saya harus sampaikan ke beberapa pihak. Kalau bisa waktu bisa diputar kembali mungkin nggak seperti ini juga buat keinginan saya. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 4 orang narasumber. Di sebelah kanan saya adalah penasihat hukum dari Verdi Sambo, Rasamala Aritonang. Selanjutnya, pakar hukum pidana Profesor Gayus Lumbun. Kemudian di sebelah kiri saya, penasihat hukum keluarga almarhum Brigadir Yosua, Yonatan Baskoro, dan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Pemirsa, kami informasikan juga bahwa sebetulnya kami sudah mengundang penasihat hukum dari terdakwa Richard Eliezer, namun berhalangan untuk hadir pada malam hari ini. Sebelum kita mulai dialog pada malam hari ini, saya ingin kita sama-sama menyaksikan terlebih dahulu cuplikan sidang berikut ini. Sebenarnya saya malu untuk menjelaskan, tapi apa yang saya dapat itu memang harus berhenti di sini. Saya juga tidak tahu, Yang Mulia. Tidak tahu ya. Karena saya sebenarnya adalah Bang Rasamala, ada apa di sidang terakhir ini? Mengapa banjir tangisan, banjir luapan emosi? Ya, saya pikir begini, memang persidangan terakhir ini adalah keterangan terdakwa Bu Putri Candrawati. Keterangan yang disampaikan ini berkaitan dengan peristiwa yang terjadi tanggal 7 di tanggal 7 ketika terjadi kekerasan seksual terhadap dirinya. Berdasarkan berbagai hasil studi dan riset, kita bisa baca semua, kita bisa lihat semua bahwa korban kekerasan seksual itu memang mengalami kesulitan dan untuk menyampaikan kembali, mengulang kembali cerita-cerita yang berkaitan dengan peristiwa yang dialami tersebut. Jadi bukan saya yang bilang, ini hasil studi yang bilang. Nah, inilah yang kemudian dialami oleh Bu Putri Candrawati ketika pemeriksaan di persidangan, di mana dia diminta untuk menjelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi di tanggal 7 kaitan dengan kekerasan seksual yang dialaminya. Peristiwa ini sebagai sebuah keterangan, sebagai sebuah fakta tidak bisa dikesampingkan begitu saja karena fakta ini harus dijelaskan sebagai bagian keseluruhan dari proses persidangan ini. Artinya bagaimana kemudian kejadian pada tanggal 8 terjadi yang membuat di persidangan sebelumnya Pak Sambo menyampaikan bahwa beliau melakukan tindakan itu dengan begitu emosional sehingga mengalahkan logika. Apa latar belakangnya? Ini terhubung dengan keterangan yang disampaikan oleh Bu PC pada persidangan yang lalu kaitannya dengan peristiwa di tanggal 7. Baik. Jadi wajar saja dalam kondisi, sekali lagi, APSI-4, analisis dari laporan psikolog forensik juga menyampaikan adanya kondisi trauma berat yang dialami oleh Bu Putri, itu disampaikan dalam laporannya. Baik. Dan itu yang terjadi sekarang, saya pikir kemarin pada persidangan yang lalu. Oke. Begitu. Karena trauma berat, korban kekerasan seksual, dan kejadian yang disebut pelecehan seksual di Magelang tidak bisa dikesampingkan, Bang Yonatan. Ya, saya rasa itu memang adalah hak terdakwa ya. Dalam hal ini diwakili oleh penasihat hukumnya untuk melakukan pembelaan. Jadi itu sah-sah saja. Tetapi ketika kita melihat pelecehan seksual ini terus diangkat ya, menurut saya itu tidak terlalu penting untuk membuktikan atau memenuhi unsur pembunuhan berencananya, Mbak. Saya rasa begitu. Jadi yang memang seharusnya dibuktikan ini adalah unsurnya, bukan motifnya. Belum lagi kalau kita berbicara mengenai pelecehan yang disampaikan, yang kita lihat di dalam fakta persidangan ternyata memang banyak kejanggalan yang ditemukan oleh majelis hakim. Yang bagaimana dikatakan jika memang betul ada trauma begitu, trauma yang mendalam,
Kalau kita bisa flashback sedikit ke belakang, bagaimana bisa seorang yang telah diperkosa, dibanting, mampu memanggil kembali seseorang yang telah memperkosanya. Setelah itu bagaimana juga bisa di dalam waktu 1 hari, itu di lokasi yang sama di kota Magelang begitu, itu masih sama. Nah, di sini banyak kejanggalan-kejanggalan. Setelah dari situ kalau kita masih lihat lagi sampai ke Jakarta, itu juga masih bisa dari Rumah Saguling 1 mobil ke Duren 3. Nah, ini kalau kita lihat untuk menyatakan bahwasannya trauma yang begitu berat, korban perkosaan, saya rasa tidak pas. Anda ragu? Saya ragu dan Dengan tentu ekspresi yang dimunculkan oleh Bu Putri di persidangan, Anda ragu bahwa itu adalah ekspresi yang alami, tidak dibuat-buat? Terkait hal tersebut ingin saya sampaikan di sini. Pada dasarnya terdakwa itu ketika dihadapkan ya di dalam persidangan, apalagi sudah menjelang penuntutan begitu, tentu itu ketakutan-ketakutan adalah manusiawi. Kekhawatiran terhadap vonis itu manusiawi. Kami pun sempat berempati ketika Bu Putri menangis, karena saya tahu kalau menangis itu sangat melelahkan dan menguras energi. Tetapi seketika itu empati kami hilang. Karena apa? Karena di ujung ternyata tidak ada penyesalan dari Ibu Putri. Itu yang kami sayangkan. Tidak ada penyesalan dari Ibu Putri? Ya, saya pikir begini, memang kan kita perjalanan persidangan ini sudah cukup panjang begitu ya. Dari awal persidangan ini berproses, semua fakta persidangan disajikan. Terakhir kemarin adalah keterangan terdakwa. Dari semua keterangan, fakta, dan alat bukti yang disajikan, kita bicara soal konteks dakwaan 340, pembunuhan berencana. Itu artinya ada kesengajaan dengan rencana sebelumnya untuk menghilangkan nyawa korban. Pertanyaannya dalam konteks terdakwa Bu Putri, di bagian mana yang menunjukkan kontribusi aktif Bu Putri dalam konteks tujuan menghilangkan nyawa dari korban. Itu yang mesti dibuktikan. Nah, dalam proses pembuktian sampai hari ini, fakta-fakta menunjukkan bahwa tidak ada kontribusi aktif dari Bu Putri. Mengapa demikian, Sylvia? Saya bisa ungkapkan bahwa pertama, apa peran Bu Putri? Pada tanggal 7 dia menghubungi suaminya menyampaikan ada sesuatu terjadi, dia belum menceritakan secara detail. Tanggal 8 dia kembali ke Jakarta melaporkan kepada Pak Sambo bahwa terjadi kekerasan seksual secara detail diceritakan. Setelah menceritakan, dia pergi isoman ke Saguling dan berdiam di dalam kamar selama peristiwa itu terjadi. Dia tidak mengetahui kapan Pak Sambo datang, apa yang terjadi tembak-tembakan di depan di ruang tengah itu. Dia hanya mendengar di dalam ruang tempat tidurnya ketika beristirahat ada suara ledakan, menutup kuping, shock, kemudian diambil oleh Pak Sambo, dibekap, keluar. Selesai sampai situ peristiwanya. Richard mengatakan pada tanggal 8, pada saat di Saguling itu sebetulnya ada Putri ketika Sambo memanggil Richard. Tapi menurut Bang Rasa Mala barusan, Mas Yonatan, tidak ada kontribusi aktif dari Bu Putri dalam kasus perencanaan pembunuhan Yosua ini. Ya, kalau kita melihat di persidangan dan kalau kita melihat keterangan dari Richard Eliezer ya, yang pada saat awal dia menceritakan kepada FS, sebetulnya ini kan sumbu masalah awalnya. Apa yang disampaikan oleh Ibu Putri kepada FS terkait apa yang dialami oleh PC begitu, yang kita juga belum tahu kebenarannya. Nah, itu mungkin disalah tafsirkan oleh Verdi Sambo. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita balik lagi ke Magelang ya, pada saat itu senjata di mobil ya, Steyr itu diamankan oleh Ricky Rizal. Kalau kita ingat, dan dibawa ke Jakarta, itu dibawa ke kamar dan di situ ada lemari penyimpanan senjata begitu. Pertanyaannya adalah apakah mungkin itu kamar pribadi yang privasinya begitu tinggi, Richard bisa masuk ke sana secara tiba-tiba, dan itu pada saat mengantarkan itu kan disampaikan bahwasannya Kuat juga ikut mengantarkan begitu. Kemudian terkait yang tadi disampaikan oleh Anda melihat ada peran Putri di situ? Iya, karena saya melihat maksud saya begini, coba dulu dijelaskan supaya logika kita tidak melompat. Ya. Bagaimana kemudian kita bisa menyimpulkan 340 itu terbukti hanya dengan tadi bahwa dia pulang, kemudian ada Steyr, katakanlah kita pakai jalan pikiran tadi, Steyrnya betul diantar ke atas disimpan. Terus apa hubungannya dengan menghilangkan nyawa orang? Ya, itu belum selesai. Saya pikir itu yang mesti, artinya jangan sampai kemudian
peristiwa-peristiwa itu ditarik kesimpulan yang melompat bahwa kemudian terpenuhi 340. Ditanggapi tidak. Saya kira nggak bisa Mas begitu. Karena Dan saya belum sekali selesai lagi juga. Jadi, saya masih kasih tahu itu bahwa ditaruh di dalam proses lemari pembuktian, persenjataan. satu Kemudian bukti tunggal saja dia tidak cukup kesaguling, untuk membuktikan. ya. Makanya harus dilihat Disaguling sesuai itu, dengan bukti yang lain. Si Ibu Putri ini mengatakan sempat naik ke lantai 3 dan Kuat mengikuti, ya. Ini kan terbantahkan di dalam fakta persidangan. Yang mengatakan bahwasannya Kuat ini ikut karena kemauannya sendiri, tetapi ternyata di dalam CCTV yang diputar kemarin, ya beberapa waktu kemarin ya kalau tidak salah waktu diperiksa Putri Chandrawati, Ada rekaman? itu ada rekaman yang tangannya seperti ini. Ya, saya kembali lagi yang bertanya. mengajak Kuat, ini belum selesai. Katakanlah mengajak kalau Kuat ke CCTV atas. ada, Mengajak Kuat Ada melihat dipanggil. peran Putri di Terus situ apa ya? hubungannya dengan hilangnya nyawa? Dengan mengajak Itu Kuat ke maksud situ, dia saya. naik ke atas. Saya tidak tahu apa yang dilakukan di atas. Kemungkinan Ya, justru besar karena ada tidak rapat tahu. kecil itu. Bagaimana bisa rapat menyimpulkan kecil pembagian kemudian tugas. ada pembunuhan? Setelah Gitu. pembagian tugas tersebut kan kita lihat saksikan bersama dari Saguling itu langsung menuju ke Duren 3. Dan Oke. yang lebih lucu lagi pada saat menyampaikan bahwasannya dia diperkosa ceritanya kepada Verdi Sambo yang katanya sudah menceritakan dengan sangat detail. Salah satunya ada luka lebam di paha, tetapi itu tidak disampaikan. Artinya itu tidak detail atau memang ada yang kelompatan. Ada yang kelompatan. Bang Rasa malah detail dan tidak detail. Kalau memang Dan detail, kenapa ya, saya- tidak saya- ditunjukkan yang- luka-lukanya? Dan yang lebih Maksud saya lucu begini, lagi yang artinya tidak dengan masuk di begitu jadi akal terbukti adalah- pembunuhan. Karena tidak menceritakan detail, tidak menunjukkan lebam tidak, jadi terbukti saya hanya menceritakan pembunuhan. bahwasannya memang kesaksian Putri Baik. Chandrawati Makanya ini perlu makanya- dipertanyakan kebenaran makanya dalam konteks dan banyak yang janggal. dalam konteks Kemudian pidana. kalau kita lihat lagi, Silakan. Oke. kalau kita lihat lagi masuk ke dalam Duren 3 dan Putri berada di dalam kamar dan mendengar letusan begitu. Tetapi pada saat keluar ditarik oleh Verdi Sambo, Baik. dia tidak bertanya ataupun dia tidak melihat sama sekali tentang apa yang terjadi dan bahkan taunya tanggal 9. Menurut saya kita semua bisa menilai lah. Oke, gitu. nanti kita akan dalami ya di segmen berikutnya. Tapi untuk di segmen ini saya ingin tanya dulu pembahasan soal ekspresi yang diperlihatkan, penyesalan yang diperlihatkan oleh masing-masing terdakwa pada sidang terakhir mereka. Kita ikuti bersama. Saya salah ya Bapak. Saya tahu saya salah. Sangat-sangat menyesal. Menyampaikan kalau menyesali kejadian seperti ini. Menyesali ya, kalau sedih menyesal iyalah. Rasa penyesalan dan bersalah kedua saya sampaikan kepada saudara Richard Eliezer. Ingin menyampaikan permohonan maaf kepada kedua orang tua dari Deos. Prof Gayus, ada tangisan, ada penyesalan, apakah akan berdampak pada tuntutan dan vonis? Kalau berdasarkan undang-undang, penyesalan setelah peristiwa terjadi itu diatur. Kalau penyesalan timbul dan tidak terlaksananya perbuatan yang akan direncanakan, sebuah kejahatan, itu saja dihukum. Hanya dikurangi 1/3 kalau timbul dari hatinya. Tapi kalau timbul dari pihak luar, misalnya kemudian ketika dia merencanakan akan membunuh, ada tugas, itu tetap dianggap sempurna. Nah, ini apa artinya? Penyesalan setelah peristiwa terjadi ya bagi hakim tentu tidak mempengaruhi apa-apa. Kan Tidak mempengaruhi apa-apa. pedoman di hati hakim ini sudah punya pedoman ketentuan undang-undang. Dan kalau hanya penyesalan diungkapkan setelah peristiwa kan semua orang bisa. Semua orang bisa melakukan. Tapi kenapa itu harus ditanyakan baik oleh jaksa ataupun hakim? Ya, dalam pertimbangan majelis hakim ada 2 untuk yang tidak terkait dengan hukuman yang diatur dalam undang-undang. Pertama terkait dengan yang memberatkan, yang kedua yang meringankan. Yang memberatkan pada umumnya yang bisa dapat karena dia residivis, mengulangi perbuatannya, berbelit-belit dalam memberikan keterangan, dan ini kejahatan luar biasa. Ya, artinya kejahatan yang sadis, bukan extraordinary crime, dilakukan dengan sadisme. Lalu yang meringankan itu biasanya dia tidak berbelit-belit, mengakui perbuatannya dan merasa menyesal perbuatannya. Tapi itu, harus mengakui dulu. Oh iya. Kalau hanya menyesal saja tapi tidak mengakui perbuatannya tidak akan berdampak apa-apa. Pada umumnya kalau orang mengaku itu jarang terjadi ya. Kalau di pengadilan, kecuali benar-benar sudah ada bukti yang kuat dan dia Baik. sudah tidak. Tapi kalau menyesali perbuatannya itu sebagai tricky biasanya.
bagi jaksa, kalau dia sudah menyesali perbuatannya, berarti kan dia sudah mengakui ada perbuatan yang dilakui. Dan dia menyesal atas perbuatan yang dia lakukan. Tapi apakah itu akan berpengaruh pada tuntutan maupun vonis? Belum tentu. Pasti, kalau dia menyesali perbuatannya, berarti kan dia sudah mengakui perbuatannya. Nah, tinggal perbuatannya itu yang mana yang di JPU yang dakwakan? Apakah dakwaan primer atau subsidiar atau dakwaan-dakwaan yang lain yang dia sesali? Tapi saya tidak sependapat ini karena secara norma diatur penyesalan sebelum terjadi dia menyesal untuk tidak melakukan itu yang diatur. Tapi Jadi, kalau sudah telah terjadi, ya bagaimana tidak ada gunanya begitu. Semua orang bisa menyesal. Oke. Jadi ini tafsir saya pikir. Baik. Iya, kalau biasanya dalam bilang Prof Gayus itu percobaan melakukan tindak pidana. Dan dia Kalau menyesal. pogging namanya. Kalau pogging itu tidak Oke. selesainya bukan karena diri dia, tapi di luar diri dia. Itu tetap dihukum. Tapi kalau karena diri dia tidak akan dihukum. Kan nggak selesai. Nggak ada delik yang sempurna. Kalau dilakukan. sudah ada niat, ukuran niat sebenarnya. baik. Menyesal atau tidak sebetulnya tergantung dengan apa saja yang dilakukan. Nah, di segmen 2 kita akan bahas berdasarkan keterangan Sambo dan Richard Eliezer apa saja yang mereka lakukan dan tidak lakukan. Kita akan tunggu pemirsa usai jeda ini.